Tuhan, panas sekali loh. Selamat sore semuanya. Jangan aku bentar ya. Pak. Selamat sore, Pak. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Bagi kita semua, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada yang sakit, terutama sakit corona. Ya. Kita berharap Anda semua dalam keadaan sehat-sehat. Ini hari ini pertemuan kedua kita. Sebelumnya pertemuan pertama sudah saya kirim video perkenalan silabus dan aturan perkuliahan. Di aturan perkuliahan salah satunya adalah soal tata cara berpakaian. Walaupun kita belajarnya secara daring, walau belajar kita secara daring, kami berharap bukan hanya sama saya, tetapi sama dosen yang lain, saya berharap bahwa Anda juga mengikuti aturan berpakaian. Misalnya ya berpakaianlah selayaknya ke kampus. Pakaiannya saja, karena yang nampak kan wajah sama pakaian Anda kan. Kalau celananya, roknya ya bebas ya. Nggak bisa kami lihat atau nggak bisa kami view dari Zoom. Tapi yang bisa kami view bajunya sama atasnya ya. Seperti perkuliahan biasa di kelas atau seperti tatap muka. Jadi kami berharap seperti itu adik-adik. Bagi juga sama Bapak Ibu dosen yang lain, aturan berpakaian harus diikuti. Contohnya hari Selasa dan hari Kamis kita pakai baju putih. Anda juga pakai baju putih. Kami juga seperti itu, kami mengikuti aturan perkuliahan sama seperti mengajar di kelas. Seperti saya sini kan pakai kemeja dan saya usahakan pakai dasi kalau misalnya ada dasi. Tapi paling tidak dosen pasti berpakaian juga selayaknya dosen mengajar di dalam kelas. Jadi begitu juga adik-adik, kami berharap seperti itu juga Anda mengikuti aturan perkuliahan seperti biasa. Saya informasikan lagi, jangan lupa nanti absen ya. Anda melakukan absen di Google Class ya, di Google Class melalui Google Form ya, sesuai dengan jadwal perkuliahan Anda, bukan sesuai dengan jadwal Zoom kita. Kan ini kan saya lihat ada 17 orang, ini kan seharusnya kelas siang, biasanya kelas siang sedikit orangnya, tapi ini saya lihat banyak, berarti ada dari kelas yang lain ini kan. Pasti ada dari kelas pagi tadi, ada kelas jam 10.45, ada juga dari kelas malam. Oleh karena itu nanti pada saat Anda mengisi absensi, Anda isi absensinya sesuai dengan jam kuliah Anda. Seterusnya, ada semua yang baru join, jangan lupa Anda matikan mikrofonnya, biar tidak terdengar suara bisik-bisik dari luar, apalagi bisik-bisik tetangga. Ya. Jadi cukup kita aja lah yang berbicara gitu ya. Suara yang lain atau suara apapun ya mudah-mudahan tidak terdengar. Kecuali kalau saya persilakan masuk atau berbicara baru Anda nonaktifkan mikrofonnya. Tetapi seandainya tidak saya persilakan maka janganlah aktifkan mikrofonnya ya. Karena ini kan rata-rata saya lihat di rumah ya mungkin nanti mamanya nyuruh beli cabai, beli garam ya terdengar pula suaranya kan nggak elok. Jadi lebih dimatikan saja gitu ya. Setuju semuanya ya. Seterusnya materi perkuliahan kedua dan ketiga materinya ya sudah saya kirim di Google Class ya, mudah-mudahan Anda sudah membaca dan mudah-mudahan Anda sudah mendownloadnya dan membacanya dan memahaminya. Pertemuan kita pada hari ini hanya saya menjelaskan materi pertemuan kedua. Jadi beserta sedikit nanti pertemuan ketiga. Jadi saya hanya menjelaskan materi itu. Catatannya, materi perkuliahannya saya sudah mengirimnya di Google Class. Ya, tinggal Anda download. Oke.
Mudah-mudahan semuanya ini sudah 19 orang yang masuk, udah lumayan banyak. Oke, kita mulai ya. Kalau bisa siapkanlah catatan di samping Anda. Kalau misalnya Anda belajar daring, catatan pulpen. Jadi siapa tahu ada yang disampaikan oleh dosennya bisa Anda catat secara langsung ya. Oke, saya dulu share screen-nya. Saya jalankan dulu slide saya. Seperti ini. Oke, kita masuk ke data mining. Ini adalah pertemuan kedua. Oke. Coba Anda lihat gambar ini. Kalau Anda lihat gambar ini gambar tersebut ada dua kegiatan yang berbeda. Pertama adalah penambang emas. Yang kedua adalah penambang data. Kedua tujuan yang kedua penambang ini adalah sama-sama mencari sesuatu. Sesuatu itu apa? Kalau ini penambang emas, dia mencari emas. Ya, ini penambang secara modern. Kalau penambang tradisional seperti ini, ibu-ibu yang digambar ini kan penambang tradisional ini. Ini. Sedangkan yang ini adalah penambang secara modern. Penambang emas tujuannya adalah mencari emas. Dia menggali gunung, menggali tanah, melakukan penggalian pada tanah sedalam-dalamnya, ke gunung setinggi-tingginya. Tujuannya adalah untuk mencari emas, untuk mencari perak, untuk mencari perunggu. Untuk apa emas? Emas itu sangat bernilai harganya. Kalau Anda lihat saat ini, harga emas itu adalah 900-an ribu per gram. 900 per gram. Begitu juga perak yang mahal, begitu juga perunggu. Emas, perak, dan perunggu sangat banyak manfaatnya. Makanya manusia berlomba-lomba mencari emas dan mencari perak dan perunggu serta berlian. Sebelah kanan ini data mining, penambang data. Penambang data. Di sini penambang data. Tujuannya menambang data adalah untuk mencari informasi atau pengetahuan. Itulah inti utamanya. Itu yang disebut dengan data mining. Jadi pemahaman awal Anda ini adalah data mining adalah kegiatan penambangan data untuk mencari informasi atau pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tadi ini kan penambang emas ya, sebelah kiri. Sebelah kiri saya kan penambang emas, ya. Tujuannya mencari emas. Ini sebelah kanan saya ini penambang data. Tujuannya sama-sama, mencari yang bermanfaat. Kalau di data, kita mencari pengetahuan, informasi. Kalau di sini, kita mencari emas. Jadi, dalam data ini kegiatannya adalah penambangan data. Penambangan data untuk mencari informasi. Untuk mencari pengetahuan. Jadi, itulah inti dari perkuliahan data mining. Bahwa tujuan kita adalah mencari informasi pengetahuan dari data yang berukuran besar. Makanya disebut penambangan. Penambangan emas, tanah yang digalinya itu sangat luas. Seperti ini kalau Anda lihat gambar sebelah kiri ini kan tanah yang digalinya itu sangat besar. Apakah emasnya sebesar itu juga? Tidak, emasnya sangat sedikit. Bisa kita katakan 1000 banding 1. Tanah yang digali itu 1000 banding 1, tapi yang diperoleh sangat sedikit. 1 banding 1000. Begitu juga data kita olah itu harus besar. Makanya sering disebut adalah big data. Big data atau data besar. Jadi kegiatan yang dilakukan dalam data adalah untuk penambangan data atau mencari informasi atau pengetahuan dalam data yang berukuran besar. Itu adalah konsep dari data mining. Paham adik-adik? Oke, data mining ya. Mungkin Anda kurang mengerti atau tidak mengerti apa itu definisi dari data. Coba saya tanya dulu sama beberapa teman Anda. Cara acak ya, saya tanya dulu apa definisi dari data saja dulu, dari data ya, karena Anda setiap hari berhubungan dengan data.
Oke, saya colek Tantri Septi Buana. Oke, menurutmu Tantri Septi, apa itu definisi dari data? Aktifkan mikrofonnya ya. Apa definisi dari data? Tidak terdengar, Tantri. Mungkin volumenya belum apa. Data adalah sekumpulan fakta atau bukti. Sebuah fakta atau bukti. Sebuah fakta atau bukti. Oke. Contohnya apa, Tantri? Contohnya itu seperti informasi gitu, Pak. Seperti informasi. Jadi menurut Tantri, data adalah sebuah fakta atau bukti. Contohnya informasi. Oke, menurut Tantri, terima kasih Tantri. Seterusnya adalah Jumantri Silain. Nah, menurutmu apa itu definisi dari data Jumantri Silain? Tidak terdengar Jumantri Silain. Agak besarkah suaranya? Tapi oke, belum terdengar. Coba. Belum terdengar juga. Besarkah suaranya atau diginikan? Nggak bisa. Ketik aja lah. Nggak terdengar ya. Diketik aja ya. Ketik dipesang. Oke. Saya satu lagi ya. Saya acak si Taufik Ramadoni Sirait. Oke, Taufik. Data itu apa? Menurutmu itu apa itu data? Data itu sebuah pengalaman atau real time dari sehari-hari yang kita temui, Pak. Oke, sebuah pengalaman atau real time dalam pengalaman sehari-hari. Oke, terima kasih. Contohnya apa, Taufik? Contohnya, bila kita melihat di jalan terjadi kecelakaan, kita langsung memberi informasi kepada orang lain, Pak. Oke, jadi contohnya informasi juga ya. Oke, Jumantri sudah diketik? Diketik aja di apa? Di chat, kan ada chat kita kan? Ada chat ya. Di sana ketik. Oke, tanya satu orang lagi ya. Definisi dari data, biar lengkap. Jumantri, masih lama dia mengetik. Oke, Jessica, apa itu definisi dari data menurutmu? Coba aktifkan mikrofonnya dan berbicara lah. Pak, jaringan saya tadi putus-putus. Oke, apa definisi dari data? Apa definisi dari data? Menurutmu Jessica? Jangan ketawain aku. Oke, apa Jessica? Yang kamu pahami? Jumantri Silain, coba diketik ya. Suatu informasi yang dikumpulkan. Halo, Pak. Iya, silakan. Saya dengar. Oke, suatu informasi dikumpulkan. Itu aja ya. Fokus. Pak, saya diketawain, Pak. Jadi saya nggak fokus. Nah, kamu bukan anak-anak lah. Jangan fokus. Anak-anak yang kurang fokus itu anak-anak. Kamu kan udah dewasa. Sudah, Jessica? Iya, Pak. Iya, teruskan. Fokus, jangan peduli ke yang lain. Enggak, Pak. Saya pindah dulu. Pak, bisa diulangi sekali lagi soalnya, Pak? Definisi dari data. Aduh, Jumantri, udah diketik? Di chat? Udah. Oke, saya cek dulu ya. Data adalah informasi yang dikumpul
berdasarkan fakta yang ada. Oke. Oke, itu aja ya. Oke, thank you ya. Terima kasih Jessica. Nah, coba dimatikan mikrofonnya. Oke, menurut si Jumatris lain, keterangan mengenai suatu hal yang sudah terjadi, keterangan mengenai suatu hal yang sudah terjadi ya. Menurut saudara si lain, bahwa data itu keterangan mengenai sesuatu yang terjadi. Oke. Oke, terima kasih sudah menjawab, sudah aktif di pembelajaran kita. Oke, coba perhatikan data. Data itu adalah suatu fakta. Tadi ada yang menjawab, data itu fakta. Ya, fakta. Contoh sederhana data itu adalah biodata Anda sendiri. Iya atau tidak? Jadi data Anda itu contohnya biodata, nama, tanggal lahir, MPM, alamat, jurusan, tahun angkatan, itu adalah data. Tinggi badan, nomor sepatu, nomor sandal, nomor kacamata, dan nomor-nomor yang lain. Jadi itu data. Data itu berbeda dengan informasi. Informasi itu adalah data yang telah diolah. Data yang telah diolah. Contohnya lah misalnya ya, nanti saya sambil sampel ya. Kapan sebuah data itu menjadi sebuah informasi? Misalnya lah, atas nama misalnya si Ari misalnya contohnya ya, kebetulan si Ari yang misalnya. Sudah tidak pulang ke rumah selama 1 hari. Ternyata si Ari ini masih semester 5. Jadi karena tidak pulang ke rumah, maka data itu menjadi informasi. Contohnya, mahasiswa Universitas Budi Dharma semester 5 yang bernama Ari sudah tidak pulang ke rumah selama 1 hari. Itu yang disebut dengan informasi. Datanya itu apa? Ari semester 5. Jadi antara data dengan informasi itu berbeda. Data itu menjadi informasi ketika sudah dilakukan pengolahan data. Ketika sudah dilakukan ketika sudah ditambahkan kalimat atau kata-kata yang lain. Jadi makanya data menjadi sebuah informasi. Atau lah contohnya, Widya Ningsi, seorang mahasiswa Universitas Budi Dharma, berpacaran sama Ade KJ Rubarus, mahasiswa SMI Budi Dharma. Baru menjadi sebuah informasi. Tapi sebelumnya Ade KJ Rubarus itu kan data. Widya Ningsi juga data. Jadi itu contoh sederhana dari data. Jadi antara data dan informasi itu berbeda. Jadi jangan sedikit data adalah informasi itu berbeda. Informasi itu seperti di berita. Kalau Anda lihat berita Petan, Liputan 6 kan berita itu kan lengkap. Itu menjadi informasi. Tapi isi dari informasi yang disampaikannya adalah objeknya itu data. Tetapi sudah dipoles, sudah ditambahkan dengan kata-kata kalimat menjadi sebuah informasi. Jadi di dalam data mining, seperti itu juga data yang mau kita olah. Oke, jadi ini contoh data. Coba lihat contoh data di slide kita. Ini contoh data. Ini contoh data penjualan, transaksi penjualan. Ini juga contoh data laporan data penjualan. Distro. Ini data bukan informasi. Jadi yang mau kita olah ini adalah, yang mau kita cari informasinya adalah data yang besar. Jadi kita mencari informasi atau pengetahuan dari data yang besar. Oke, saya ulangi lagi, kita kembali. Data mining. Tujuan kita adalah menambang data, menggali, mencari, memproses untuk menemukan informasi atau pengetahuan. Jadi itulah konsep dari data mining. Mudah-mudahan Anda sudah memahami apa itu data mining. Nanti Anda tidak mempelajari atau tidak tahu apa sih data mining itu. Tapi dengan penjelasan saya ini mudah-mudahan Anda sudah mengerti arti dari data mining. Oke, seterusnya. Ini contoh dari data adik-adik. Ini contoh dari data dalam kehidupan kita sehari-hari. Data itu kita hasilkan setiap saat. Iya atau tidak? Sangat kita hasilkan. Nanti saya jelaskan ya. Data itu sering kita hasilkan sehari-hari. Topik pertama kita sesuai dengan silabus yang saya jelaskan seminggu yang lewat adalah
KDD. KDD adalah bukan Krisdayanti ya. Ini definisi dari KDD dalam data ini adalah Technology Discovery in Database. KDD. Technology itu adalah teknologi. Itu pengetahuan bahasa Inggrisnya. Discovery adalah penemuan bahasa Bataknya. In database bahasa Indonesianya dalam database. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, proses penemuan pengetahuan dalam database itulah technology discovery in database. Discovery sering dilakukan untuk recovery. Tahu recovery, pengembalian data. Misalnya data Anda rusak, Anda recovery, berarti Anda kembalikan ke awal. Anda kembalikan ke asal. Jadi benar recovery. Jadi di sini discovery di sini bukan pengembalian, tapi istilahkan penemuan. Jadi KDD adalah Technology Discovery Database, proses penemuan pengetahuan dalam database. Jadi jelas ya. Jadi data mining ini tujuan kita untuk mencari pengetahuan. Sama juga Anda di sini belajar untuk mencari pengetahuan. Coba kita cari adalah definisi lengkapnya. Definisi lengkap dari KDD adalah keseluruhan proses ekstraksi atau identifikasi pola, pengetahuan, dan informasi potensial dari sekumpulan data besar. Pengetahuan dan data informasi yang dihasilkan dari KDD bersifat baru, mudah, dimengerti, serta bermanfaat. Jadi adik-adik, itulah definisi dari KDD adalah ekstraksi. Ekstraksi itu kalau Anda lihat, sudah pernah Anda lihat aplikasi RAR. Tujuan RAR itu adalah melindungi data kita dari virus, sekaligus mengkompres. Ketika kita mengekstrak, maka file tersebut keluar dari file RAR kita. Itu disebut ekstra, mengeluarkan. Identifikasi pola, pengenalan pola. Oke, contoh pengenalan pola seperti ini. Sudah diimplementasikan di supermarket. Kalau Anda berbelanja di supermarket, pasti penyusunan katalog barangnya berdasarkan rak-rak barangnya itu sudah disusun sedemikian rupa. Coba kalau Anda teliti, di supermarket, mau Indomaret, mau Alfamart, mau Irian, mau supermarket Bahagia, Sang 5.000, dan lain sebagainya, itu kalau Anda lihat, pasti penyusunan barangnya itu sudah teratur sekali. Misalnya, telur, misalnya, contohnya, teh dengan gula, peletakannya di dalam katalog barang pada supermarket itu tidak pernah diletakkan pada rak atau pada jarak yang begitu jauh. Atau biasanya diletakkan pada katalog yang hampir bersamaan. Tetapi barang yang jarang dibeli oleh customer secara bersamaan, itu peletakannya jauh-jauh. Misalnya lah, roti dengan ala kamar mandi pasti berbeda letaknya, pasti jauh. Tapi roti dengan minuman, misalnya aqua, itu peletakannya pasti lebih dekat daripada peletakan katalog misalnya ala kamar mandi, misalnya odol, sikat gigi. Kenapa? Barang-barang tersebut jarang dibeli secara bersama. Sedangkan misalnya roti dengan minuman sering dibeli secara bersama. Itu sebenarnya identifikasi pola. Jadi dalam identifikasi pola seperti itu. Tidak pernah kita lihat di supermarket misalnya. Rak roti, di bawahnya rak roti tersebut ada kaos kaki. Udah pernah nggak Anda lihat supermarket seperti itu? Roti di bawahnya kaos kaki. Tidak pernah kan roti kalau nggak di bawahnya minuman atau alat-alat dapur atau apa yang lain. Tidak pernah kaos kaki kan? Kalau ada kaos kaki pasti jauh jaraknya, jauh tempatnya. Tidak di situ. Itu kenapa bisa dibuat seperti itu? Karena mereka sudah menggunakan identifikasi pola atau melihat pola pembeli customer sebelumnya. Bahwa pembeli customer sebelumnya adalah customer tersebut membeli misalnya roti sering dibeli bersama oleh customer dengan minuman. Bukan berarti roti tidak pernah dibeli bersama dengan kaos kaki, mungkin sudah pernah. Tetapi mungkin jarang terjadi, misalnya 1 di antara 10.000.
Tapi kalau misalnya roti dengan minuman misalnya aqua, itu sering terjadi. Makanya diletakkan pada katalog yang sama atau katalog yang hampir bersamaan. Itu yang disebut dengan identifikasi pola dalam KDD. Pengetahuan dan informasi potensial adalah informasi yang sangat penting atau berpotensi penting dari sekumpulan data besar. Oke, adik-adik saya informasikan, ini yang saya gunakan ini adalah Zoom free. Jika tiba-tiba nanti mati, itu bukan berarti saya mengundurkan diri. Itu berarti Zoom-nya sudah habis masa pakainya, saya aktifkan lagi, jadi jangan langsung keluar ya. Jadi kita tetap stay, nanti kalau udah berakhir perkuliahan baru kita berakhir. Ini kalau nanti mati bukan berarti saya keluar. Setelah itu beberapa menit saya aktif lagi, karena memang yang saya gunakan Zoom yang free. Oke, coba kita lanjutkan lagi. Kalau Anda lihat di sini, langkah-langkah atau tahapan dari KDD. Dimulai dari data. Data itu saya jelaskan tadi, data dikumpulkan dulu data dari berbagai sumber, dari berbagai tempat. Di cleaning itu dibersihkan. Artinya datanya itu kalau misalnya ada yang rusak, ada yang tidak sesuai, maka dibersihkan, dibagusin, ya. Integrasi disatukan. Selanjutnya data warehouse. Data warehouse adalah lemari data. Setelah datanya misalnya dikumpulkan, dibersihkan, maka disimpan di dalam lemari data yang disebut dengan warehouse. Di rumah punya lemari kan? Mudah-mudahan punya lemari. Yang Anda simpan di lemari, pasti baju yang sudah dicuci, disetrika, dirapikan, baru masuk ke lemari kan? Iya kan? Begitu juga data. Ya, yang disimpan di dalam lemari data itu atau data warehouse adalah data yang sudah dibersihkan, sudah dikumpulkan, dibersihkan, dan disimpan dalam lemari data. Sama dengan lemari kita di rumah. Tidak pernah Anda pulang dari jalan-jalan, Anda pulang dari kampus, baju Anda langsung Anda simpan lagi, rapikan, gosok, masukkan ke lemari lagi ya. Pasti Anda cuci dulu, baru masukkan ke lemari. Begitu juga di sini. Data itu dibersihkan dulu, baru disimpan di lemari data. Jadi warehouse tersebut adalah lemari data. Itulah definisi singkatnya. Tetapi bukan lemari. Definisi yang tepat adalah tempat penyimpanan data. Jadi itu data warehouse. Selanjutnya transformasi, ya, transformation. Transformasi adalah merubah data. Ya, udah pernah Anda melihat Power Rangers ya? Sebelum dia menghadapi musuh, dia berubah dulu. Itu disebut dengan transformasi. Sama dengan kupu-kupu, dari ulat jadi kupu-kupu. Itu kan proses transformasi, proses perubahan. Sama Anda dari kecil sampai besar, segede ini, sudah bisa nikah, sudah seharusnya punya anak. Kalau sudah nikah, maka itu disebut dengan proses transformasi. Proses perubahan. Dalam data juga seperti itu. Sebelum masuk ke data mining kita harus ada proses transformasi, proses perubahan data. Kenapa harus dirubah, Pak? Dalam data mining banyak algoritma, metode yang kita pelajari. Dan setiap metode algoritma tersebut membutuhkan format data yang berbeda-beda. Makanya dirubah dulu di sini di data transformasinya, setelah itu baru dilakukan proses data mining. Setelah selesai proses data mining baru dievaluasi. Evaluasi di sini adalah dicek apakah hasilnya sesuai atau tidak. Setelah dievaluasi adalah dipresentasikan, ditampilkan, dipublikasi. Selanjutnya setelah dipublikasi baru menjadi pengetahuan, teknologi. Jadi tujuan kita adalah hanya mencari pengetahuan dari data. Datanya itu adalah datanya harus besar. Contohnya seperti ini kan, Anda lihat gambar seperti ini. Ada sendok semen, ada juga martil untuk memecahkan batu. Tujuannya ini adalah kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari mencari emas, kalau di sini kita mencari informasi dalam data yang berukuran besar. Jadi kita sama-sama penambang. Dan data ini kerjaan kita adalah menambang data untuk mencari informasi atau pengetahuan. Oke, sampai yang saya jelaskan ini adik-adik ada yang tidak ditanyakan? Ada yang tidak ditanyakan? Khairunisa, apa
Ada yang kamu tanyakan? Silakan. Sama minum dulu. Ada Pak yang ingin saya tanyakan. Hah? Ada yang ingin saya tanyakan Pak. Oke, silakan. Jadi pada materi yang telah Bapak share di Google Classroom, kan di situ ada data Pak yang pertama. Jadi kan di situ dibilangnya data yang digunakan adalah data yang sudah terpisah dengan data operasionalnya. Okay. Nah Pak, jadi data yang terpisah dengan operasionalnya itu seperti apa Pak? Oke, data yang sudah terpisah dengan data operasional. Oke, ada lagi yang lain? Oke, Harunisa terima kasih. Dimatikan mikrofonnya. Si Ari kayaknya ada pertanyaan ini. Saya ping aja dia lah. Oke, si Ari macam mana? Ari, ada yang kamu tanyakan? Halo? Ari? Oke, Ari, ada yang mau ditanyakan? Halo, Pak. Oke, halo. Ada yang mau ditanyakan? Untuk saat ini belum dulu, Pak. Pas dulu, Pak. Belum. Oke. Ya, kalau belum ada. Ini Dandi Yusuf, Indra Fajar, Gemilang Teguh. Ini kayaknya bolos semua ini ya. Pasca Miranda, dia Off Samuel. Ini cara bolos belajar dalam daring. Oke, siapa ada yang mau bertanya? Silakan. Siska terus. Ini siapa Siska? Oke, Rizkana silaban. Oke, ada yang kamu tanya ke Rizkina silaban. Ada yang mau ditanyakan? Rizkana? Belum ada. Oke. Jadi satu pertanyaan saja ya. Jadi saya jawab. Tadi dibilang si Khairunisa apa yang dimaksud dengan data operasional. Sudah terpisah dengan data operasional. Data operasional itu adalah data yang masih digunakan sehari-hari. Sedangkan data data operasional data yang sedang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya lanjut lagi, bentar lagi nih mati. Saya lanjut lagi nanti ya, jangan dimatikan karena saya menggunakan yang free. Udah habis 50 menitnya.